kalau ada itu pasti bilang ini yang ngomong. Tapi karena nggak ada, saya konfirmasi dulu kepada kepala cabang, Mr. Blind. Oh, bukan kepala cabang itu yang datang. Kepala kas. Iya, kepala kas itu tadi saya dengarnya sama kepala cabang dia datang. Enggak, Coba. kalau ada kepala cabang di situ, dia akan bilang silahkan di samping saya ini orangnya kan. Mhm. Tapi karena dia bilang nanti saya konfirmasi dulu sama kepala cabang. Oh iya. Berarti kepala cabang nggak ikut ya? Salah dengar berarti saya. Iya, oke ya, oke, udah clear ya di sini ya, Mr. Brand ya. Mhm. Oke, tolong jangan membantah saya karena saya itu dari depan situ. Iya. Oke. Ayo, Bu Suster, lanjut lagi, Bu Suster. Nah, sabar banget kok. Saya suruh konfirmasi langsung. itulah. Terus kemudian akhirnya bagaimana? Nah, lalu saya berikan uangnya, saya katakan, nah ini hitung-hitung, 450 kasih, lalu buku, setelah itu saya bilang, langsung nanti diantar buku. Oke, suster. Oke. Nah, kira-kira jam 3, saya nggak ada janji dengan kepala cabang. Saya hanya mengingat buku saja yang akan diantar. Oke. Tapi ketika mereka pulang, saya telepon lagi ini, si pelaku. Si Andi. Iya, betul. Saya katakan, Andi, Pak Andi, tadi ada orang kan? ada yang datang ke sini orang baru, memperkenalkan diri sebagai kepala kas yang baru. Gimana sih ceritanya? Lalu dia bilang, oh ya suster, maaf suster, memang saya akan dimutasi Pak, begitu pindah. istilahnya. Tapi saya sedang berusaha untuk kembali ke situ, untuk tetap. Terus uang kami itu bagaimana? Iya betul. Oh, dia bilang, kan mau ada pencairan 3M gimana Pak? Lalu dia katakan, aman suster, sudah saya katakan ke pimpinan. Baru gue mau ngomong itu. Aman, pasti dia ngomong aman lagi gitu. Itulah. Karena memang setiap saat itulah aman suster. Supaya kita tenang. Jadi kita tidak curiga. Begitu kan? Nah, Tapi lanjut. hati saya sudah berkata tidak. Sudah ndak enak. Lalu saya katakan, kalau begitu Pak Andi, kembalikan bil lihat uang saya. Tidak pakai sekarang. Nggak saya katakan masalah sekarang, pada saat itu. Harusnya Tapi bilang ketika telepon, saya pikir kalau hanya telepon tidak ada bukti. Maka saya WA lagi. Pak Andi, tolong jangan lupa, sengaja itu, pencairan 3M. Sekaligus tolong tambahkan pencairan 5M, apakah kena penalti? Nah, saya kirim, tidak dia jawab. Dia tidak balas. Lalu setelah itu saya katakan, Pak Andi, di mana bil lihat kami? Kalau di rantau perapat, tolong katakan supaya saya pergi mengambil. Saya pesan. Lalu dia jawab, nanti saya konfirmasi, suster. Oh, begitu ada desakan, dia baru jawab. Ya, Mr. Brand mungkin bisa jelaskan supaya nggak panjang-panjang, Mr. Brand. Ya. Bagus. Apa Mr. Z? Bagus. Maksudku itu langsung dijelaskan, benda panjang-panjang kok malah apa. Ayo bagus. Iya, artinya apa namanya? Tadi kan sudah dijelaskan juga itu ketika si Andi itu dihubungi masih terakhir last time itu ya. Di last minute dia ditelepon, dia masih mengatakan bahwa dia memang mau diputasi tapi dia berusaha untuk tetap ada di situ. Dan ketika ditanya uangnya bagaimana, dia tetap mengatakan aman. Begitu. Ya. Itu tetap dia berusaha menutupi kejahatannya sampai detik terakhir ya. Di detik-detik terakhir bahkan sudah ada kepala kas yang mengenalkan diri pun dia masih berusaha menutupi itu. Gitu. Begitu Mr. Karena dia nggak percaya dengan omongan telepon, maka dia chat melalui WA. Maksudnya adalah untuk apa WA itu? Silakan. Maksudnya apa itu WA pakai tulisan tuh maksudnya apa dia di situ tadi? Untuk sebagai bukti. Nah, pinter, tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain di bawah. Ya, artinya kan kalau rekaman pembicaraan telepon itu kan tidak bisa dijadikan bukti. Karena dia tidak merekam. Nah, kemudian dia konfirmasi lagi ulang melalui chat supaya memang ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang nanti akan bisa dijadikan bukti karena dia sudah ada keyakinan di dalam hatinya, sudah tumbuh kecurigaan dan berubah menjadi keyakinan bahwa ini ada sesuatu gitu.
Ngono ya, bener ya, bener. Maksudku ini teman-teman, kalau telepon-teleponan, ya sekali-sekali waktu jangan ditelepon dulu ya, di chat aja ya, ngono loh maksudku. Teman-teman nih maksudnya teman-teman. Kenapa kok di chat saja? Benono buktine, ngono loh maksudku tuh. Minimal tuh ada jejak digital. Ini kan kita juga belajar untuk teman-teman kita semua ya, Mr. Blan ya. Iya. Oke. Ngono lho. Nah, coba Sela ngomong Sela, ngono lho. Ora ono Deden mesti peluk kakeknya itu. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Iya. Oke, terus. Tapi untung ini melalui WA loh Bang. Iya, jadi ada bukti. Ada bukti bahwa kita punya deposito investment. Kalau tidak suster bisa kena. Kesannya suster ada main berarti begitu kan? Bisa jadi orang berpikir ke sana. Ya. Itulah. Untunglah ada bukti-bukti kita ini Bang pada tanggal itu. Saya ulangi lagi Pak Andi, tolong informasi cepat. Dilihat saya. Begitu. Tapi nggak dijawab. Jam 3 lewat, kira-kira jam 3 lewat, tiba-tiba datang pegawai bank ini lagi. Oh dia datang lagi nih pegawai bank. Oh, datang lagi yang kas tadi datang lagi. Padahal tadi dia bilang, Bu, nanti kami akan datang lagi ya. Padahal itu kan bawa setoran ya. Kita lanjut dulu ya. Gimana Mr. Blan? Iya, dia datang lagi 2 kali. Di hari itu. Iya betul. Dia kan pertama ngambil uang setoran, ya kan? Terus ditanya-tanya tadi. Iya, sambil dia sekaligus mengenalkan diri kan. Oke. Sebagai kepala Terus kas yang baru. lagi. Akhirnya dia kembali dengan janji untuk mengkonfirmasi dengan kepala cabang katanya. Oke, ya inilah yang sedang terjadi ini. Ini yang sedang terjadi. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, Mr. Blan ya. Ya, Ini saya takutnya ini Mr. Blan. Ini peristiwa satu. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa lain di tempat-tempat lain, Mr. Blan. betul. Ya, itu kecurigaan saya, Mr. Blan. Kita dengarkan dulu. Yang tadi kepala kas yang baru. Baru terus Bersama dengan kepala cabang. Kacap, ya. Nah ini maksud saya, Mr. Z. Ternyata saya salah tadi itu. Saya pikir itu pertemuan kedua. Ternyata ini pertemuan pertama tadi ya. Karena saya makan kan tadi saya nggak ini kan. Oke. Iya. Oke. Oh, ternyata datang kepala kasnya Bersama kepala cabang. cabang. Apa yang terjadi? Kita dengarkan nih. Cabang dan Cabang. wakilnya. Ada apa ini? Nah itulah sama Bang. Pertanyaan Abang itu juga yang akhirnya kutanya. Loh, ada apa ya Pak? Begitu. Nah lalu cerita-cerita, perkenalkan suster. Begitulah biasanya kan mereka perkenalkan begini ya. Kami juga nanti bahkan sopan santun dia apa katakan sebenarnya kami sudah sering lewat sini suster. Aduh Tuhan, iya. Pelayanan di sana, Iya. mengantar uang ke PTP Nusantara 3 katanya. Tapi sayang kami nggak pernah diperkenalkan ke gereja begitu. Lalu memang saya katakan juga dalam hal itu pada saat itu. Lalu kami kan Pak nasabah prioritas. Lalu Bapak ini jawab dengan saya, ya memang kalau saldo seperti ini suster masih banyak juga nasabah yang lain katanya. Oh, dibohongi lagi rupanya ini. Bukan begitu maksudnya. Jadi Ya. kalau saldonya 30 miliar lebih pasti prioritas. Ternyata kan yang 28 miliar itu nggak ada. Kalau yang 3 miliar banyak nasabah lain 3 miliar bukan prioritas kan? Iya, Begitu ini loh maksudnya. maksudnya yang bohongi yang orang itu tadi. Iya, orang itu berbohong juga, iya. Iya, kamu tuh prioritas gitu loh maksudnya. Makanya dia juga ngomong nih, menanyakan gitu. Akhirnya kaget. Kagetnya seperti apa? Tunggu sebentar. Nih, kagetnya di sini nih. Kan, tapi ya Apa maksud ngomong begitu? artinya kami bukan nasabah prioritas yang masih di atas untuk ukuran mereka. Tapi tujuan Loh, bener kan? dia datang akhirnya arahnya kemana gitu? Lalu setelah itu dia katakan lah. Lalu gimana ini Pak? Iya. Lalu saya tanya, dia perkenalkanlah Bapak ini kan. Dia katakan lah, suster, per tanggal hari ini
saudara Andi Hakim Febriansyah itu tidak pegawai BNI lagi. Masya Allah, langsung wis. Tidak resign dia, langsung di resign dia kan. Wah, konco, bolo, hati-hati bolo. Kita dengarkan lagi ya. Lalu setelah itu langsung dia sambung. Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI. Astaga. Piye iki Mr. Ben ini iki? Nah, itulah yang dimaksud dengan program fiktif. Iya. Makanya kan kejanggalan itu kan dimulai dari satu pintu yang seperti saya singgung tadi ya. Di awal itu saya mengatakan bahwa hubungan antara gereja dengan BNI ini hanya person to person. Si mantan kepala KAS itu, si Andi Hakim itu, dengan suster dan Pak Marbun ini aja. Orang lain itu nggak ada yang tahu. Hanya saja si Andi Hakim ini menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan teller atau security atau driver bank untuk mengambil atau ngantar uang. Dan itu juga mungkin bagian dari bagian dari pelayanan sebenarnya. Kalau di atas nominal di atas 100 juta kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat itu di atas 100 juta itu bisa kita minta antar atau minta diambil. Layanan ya betul. Bukan nasabah prioritas. Bukan, iya. Makanya Nasabah. dia bertanya merasa bahwa dirinya itu sebagai nasabah prioritas. Betul, karena uangnya itu banyak. Karena dia merasa dia naruh uang di situ kan 30 miliar lebih kan. Dia merasa dirinya prioritas, padahal sebenarnya uangnya nggak segitu gitu. Nah, dijelaskan tadi sama Bang, kamu tuh baru 3M, yang 30M banyak kok, kaget lah dia, ngono toh. Saya tak moco sih ya, ki ana maca strawberry. Banyak sih oknum bank yang nakal, ada juga loh plat merah yang satunya juga kredit fiktif, ditangkap kacapnya. Ya enggak masalah duit itu ya iki lho beda kalau kredit macet itu kalau kredit bodong itu yang mengajukan nasabah, kepala cabangnya menyetujui, itu berbeda. Kalau ini kepala kasnya yang membohongi uang nasabah, itu berbeda. Ya. Tapi ada juga yang kepala cabang pembantu yang kekeh jujur ada. Sampai diculik ya. Ya itu. Ya. Ada. Tapi begini teman-teman, di mana-mana itu manusia itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau teman-teman mau yang ini belajar dari sini ya. Mari kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Tap-tap layar lah teman-teman, orang-orang sing tap-tap layar. Udah sih tidak tahu kenapa ini konco-konco ki. Yuh, Pak Ustadz hilang. Saya mungkin ada 5 menit Bang nggak sadar diri. Pingsan. Karena luar biasa beratnya Bang. Nggak bisa saya ukirkan bagaimana sekarang beratnya menanggung ini. Begitu kan. Menanggung napas dari 1.900 orang. Itu saja untuk saya. Nggak, 1 rupiah pun nggak ada uang saya Bang di situ. Saya suster yang mengabdikan diri ke gereja, tidak menikah, tidak memiliki harta pribadi, tetapi saya harus mempertanggungjawabkan uang umat. Amanah umat ini loh kepada saya. Gereja mempercayakan ini, dan umat ini mau menyimpan uang karena apa? Selalu mereka katakan kami percaya karena suster yang menyimpan uang. Nah di situ, maka saya ingat pada saat itu Bang, air minum ada di hadapan saya, lalu ibu temannya tadi ini sudah kusut-kusut tangan saya. Lalu saya katakan, di mana orangnya? Di mana rumahnya?
Itulah spontan yang saya katakan Iya, juga. amarah nih yang Ya, brutal. amarah. Lalu Minum. Minum dulu, Suster. Teman-teman, asem tenan lagi. Densu juga nakal, ini musiknya dikasih kelentung-kelentung, jadi aku melu nangis ah. Silakan Mr. Blind. Ya wajar ya, wajar seorang suster yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pengabdian, untuk pelayanan kepada umat gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan beban tanggung jawab segitu besar. Yang mungkin dia tidak pernah pikirkan itu. Terlintas pun tidak. Bahkan di awal dia sampaikan bahwa harta pribadinya pun nggak ada. Karena memang dia sudah mendedikasikan hidupnya hanya untuk pelayanan terhadap umat. Nah, ketika dia dihantam segitu besarnya beban tanggung jawab, wajar. Mungkin dia merasakan langit runtuh untuk dirinya itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ketika nanti dia akan ditanya oleh 1.900 orang yang menuntut haknya, ya kan? Karena orang tidak tahu dengan apapun yang terjadi di belakang. Yang orang tahu hanyalah dia menitipkan uang melalui CU itu tadi. Dan pengurus CU itu adalah Pak Marbun dan Suster Natalia. Terlebih lagi yang turun ke masyarakat, ke umat itu kan Suster Natalia. Yang menyentuh masyarakat, umat, yang kemudian mengajak, memotivasi umat untuk menabung. Tapi di satu sisi, ketika ada masalah, dialah yang harus satu-satunya orang yang akan bertanggung jawab kan? Karena umat tidak mengenal siapa Andi Hakim, kepala kas itu. Yang umat tahu hanyalah dia gitu. Gitu Mr. Z. Jadi sesak dadanya itu bisa kita pahami gitu loh. Bahkan kalau ada yang menangis pun ya merasakan bagaimana beban itu dia tanggung sendirian. Demikian. Oke. Aku masih mau mendengarkan lagi nih. Meskipun roto-roto. Ini awakku wis rada anyep ki. Saya tak malu ngendi aku, Suster. Teman-teman silakan diminum ya, yang ada di depan itu diminum, kulkas dibukain semua nggak apa-apa ya, silakan. 1.900 orang. Berat ya. Terasa berat. dan pada saat itu Bang saya nekat. Saya panggil supir, saya bilang, ayo kita kejar ke rumahnya. Biliet ada di tangan dia. Tunjukkan sama saya rumahnya. Saya pergi. Yang mengetahui pada saat ada 2 suster, coba saya bilang, perempuan seperti kami menelusuri rumah yang sudah membuat jahat sama kami. Saat itu yang ada di rumah itu orang Bank BNI juga yang menunjukkan rumah ini kepada saya, ditemani supir BNI dan kepala kas ini menunjukkan rumahnya di sana sudah ditemani. Suster sampai ke sana. Sampai Ketemu. orangnya memang nggak ketemu Bang, karena Orangnya nggak ada. tadi telepon kan sudah dikatakannya dia sedang di Medan. Tetapi kan saya ingat tadi ini deposito ini siapa tahu masih di rantau, saya mau kejar begitu kan. Nah, yang ketemu di situ mertuanya. Oh, ada mertuanya. Ada mertuanya di situ, ada adik istrinya. Mereka kaget dong juga pasti, atau mereka tidak kaget? Mereka nggak ada kaget apa-apa Bang. Mereka hanya katakan, oh Bang Andinya belum pulang, masih di Medan. Lalu saya tanya, kapan pulangnya? Karena kan kita tidak katakan langsung masalah ini. Oh, belum disampaikan. Saya sampaikan. Lalu mereka juga nggak tanya ada masalah apa begitu.
Mereka tidak ada kayak tanya begitu, ada apa ini suster datang ke sini? Nggak ada bang. Hah? Lalu saya katanya, boleh saya dapat nomor istrinya, nomor HP-nya. Lalu diberikan. Oh dikasih? Iya dikasih. Saya WA. Ya. Tolonglah Bu, sambungkan saya ke Bapak. Begini semua saya kata. Centang dua semua. Oh Ya, seperti masuk ya? ya, Masuk. Tapi Tapi? tak satu kata pun membalas. Oke. Betapa sakitnya itu teman-teman. Ketika ditelepon tuh masuk. Padahal penting banget. Emergensi, buru-buru, darurat. Tapi ditelepon orang diangkat teman-teman. Isopo sing takon ki, Mr. Z masih ada uangnya enggak? Uangnya siapa? Uang Mr. Z. Iki loh. Ini loh maksudnya uangnya itu masih ada apa enggak dari dia Slim? Masih ada sisa enggak Mr. Z? Kasihan banget kalau enggak ada ganti rugi untuk korban. Kose, kan nontonnya durung bar. Kose ya. Kose ya. Itu saya katakan, tolonglah Bu, saya hanya butuh biliet kami dikembalikan. Bahkan saya sampai katakan di situ seandainya ada kesilapan sana sini tentang uang dengan Pak Andi, mari kita selesaikan secara persaudaraan. Oh, izin ada telepon ketua ada di nomor yang ini, yang Mr. Z bicara 2 itu pasti ada nomor telepon saya. Suami istri komplotan. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, jangan. Ini kan uangnya nanti dititip ke istrinya nanti atas nama di tanah-tanah itu Pak Ustadz. Tapi nanti Pak Ustadz ya, kalau yang mau nanya nomor handphone saya ada di Mr. Z2, silakan berhubungan di situ ya. Tapi itu pelayanan ya, pelayanan khusus pelayanan prima. Kita lanjut. Sampai seperti itulah saya buat WA kepada istrinya. Artinya membuka jalan baik lah. Iya benar. Supaya dia jangan takut buat selesai. Betul, dalam minimal mengembalikan biliet saya loh Bang. Supaya ada barang bukti saya, itu sebenarnya tujuan saya. Kalau saat itu pikirannya suster sudah ada rasa bersalah ya. Karena kasih biliet itu di awal. Itu yang jadi beban paling Itulah besar. beban paling besar karena apa? Saya berpikir ini akan kerana hukum. Ada barang bukti. Suster berpikir suster bisa dipenjara karena hal ini ke depan hari. Jangan. Kamu korban. Kita akan kaji dia, tapi nanti ya. Suster sempat berdoa sama Tuhan waktu kondisi itu. Pada saat mau berangkat ke rumahnya Bang, mau meninggalkan rumah, saya beritahu ke satu suster teman saya. Saya bilang, saya akan masuk penjara. Pak Marbun juga belum tahu pada saat itu. Saya takut juga langsung beritahu kepada Bapak Marbun. Suster takut apa kasih tahu Pak Marbun? Karena Pak Marbun sedang di ladang Takutnya. dan harus menyetir dari sana. Takutnya Pak. Jangan sampai kenapa-napa, panik di jalan. Lalu saya harus melukai Bapak itu lagi. Enggak hanya umat yang 1000 sekian yang terluka, tapi Bapak ini juga terluka. Dia buru-buru kenapa-napa, nabrak atau apa, itu yang saya pikirkan duluan. Dan yang membuat saya benar-benar apa Bang? Setiap kali ketemu dengan umat kita yang sederhana ini, yang mereka hanya mendapatkan untuk mendapat sesuatu nasi harus kerja keras mencangkul, selalu saya katakan, mau supaya anakmu nggak menderita, sekolah, pendidikan yang bisa memberantas kemiskinan. Hanya itu, ayo nanti kalau misalnya mau sekolah biar suster bantu tunjukkan kemana, tapi tabung. Maka 10.000 setiap kali kami bawa slip namanya buku itu ekstasi yang dikatakan Bapak tadi. Ketika kumpul seperti itu selalu saya ayo 10.000
kalau dia belum ada 10.000 sini, nanti untuk anakmu kok begitu. Nah, maka kami bisa setiap kali pulang dari pelayanan itu pasti harus pikul uang dari umat ini. Bahkan memang yang membuat saya sangat terbebani, Pak. Saya yang selalu mengatakan, mari masa depan anak-anakmu melalui menabung. Masa depan kalian ini supaya nanti kalian juga hidup layak. Ya melalui cewek ini. Tapi sekarang kok masa depan mereka itu hancur di tangan saya, Bang. Saya nggak tahu bagaimana memulihkan kepercayaan umat kepada kami nanti. Berarti dari cerita tadi, saya ke Pak Brian dulu. Iya. Aduh, aku menangis teman-teman. Itu menangis kok bisa tiba-tiba beringus ya? Silakan Mr. Brian. Alangkah beratnya ya beban Suster Natalia ini, karena memang dia yang bersentuhan langsung dengan umat. Dia yang memotivasi umat gitu. Makanya dia tadi dengan perasaan bersalahnya itu ya. Dia mengatakan bahwa masa depan anak-anak mereka ini hancur di tangan saya katanya. Iya. Padahal kalau kita lihat dari kronologisnya, apa yang sudah kita dengarkan dari awal tadi kan, Suster Natalia pun sebenarnya korban. Korban gitu. Hanya saja inilah efek atau dampak ketika orang itu berada di tengah-tengah. Ya kan? Karena dia pun terancam di sisi yang lain ya. Kalau kita mau bicara objektif, di sisi yang lain dia bisa jadi korban. Tapi nanti di sisi yang lain dia masih belum benar-benar terbebas dari ancaman bahwa dia juga bisa turut serta. Ini kita bicara objektif teman-teman ya. Kita menganalisa gitu. Tapi kita selesaikan dulu aja ini ya. Kita tonton dulu sampai selesai. Nanti baru kita analisa singkat. Silakan Mr. T. Oke, siap, laksanakan. Akhirnya si pelaku ini dia tidak kembalikan biaya tersebut. Kita tuh dapat informasi Bang, ketika pemeriksaan klien kami, Pak Manotar, dan 2 pastor juga sudah diperiksa ya Bang dalam perkara ini. Bahwa biliet itu dibuang, dibakar sama dia. Astagfirullahaladzim. Oh Allah, malah dibakar, membuang jejak ini. Wah, itu namanya menghilangkan barang bukti. Ya ini tega bener-bener. Duit wis ora dikai, ngowi mau di. Wah, ngeri ya Mr. Brian ya. Betul. Oke. Kita lanjut dulu ya Mr. Brian. Iya. Oke, siap, laksanakan. Aku lemes ini Mr. Brian. Ini pucat nih awakku nih, adem gitu. Sama Mr. T. Kok ono sih kayak gini ya? Dibakar sama dia. Di satu tempat saya kurang tahu di mana, tapi yang jelas kayaknya itu tempat usahanya dia, itu biliet dibakar. Mohon tahan dulu ya. Ini kan biliet ini kan sebenarnya uang ya. Iya, Berarti begitu harusnya begitu ya Bang. Kalau nggak fiktif ya, kalau bener itu penukarannya dengan. Kalau dibakar berarti fiktif. Ya, itu dia. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kepala kantor kas yang baru itu datang, kan suster tanyain, kami ada duit di deposito investment. Iya. Nah, dijelasin lah sama kepala cabang bahwa BNI nggak pernah ngeluarin yang namanya deposito investment. Nah, ini terjebaknya di sini. Bukan terjebak deh, tertipu. Berarti deposito investment itu yang totalnya sebesar 28M, yang selama ini kerjasamanya sama Pak Andi sebagai kepala kas, ya selalu disetorkan uangnya, itu tidak pernah tercatat di Bank BNI, begitu? Betul Bang. Secara tidak langsung kita bicara begitu. Betul.
Tapi yang perlu kita clearin ya Bang izin. Iya, Tadi monggo, silakan. Abang kan bilang kerjasama dengan Pak Andi itu bukan kerjasama bentuknya. Jadi Pak Andi ini sebagai kepala kantor kas yang memegang nasabahnya CU, dia kan punya akses terhadap rekening CU dong Bang. Betul. Dia bisa lihat semua aktivitas dan lain-lain segala macam. Di 2019 itu kita flashback lagi ketika penawarannya dia. Di 2019 itu mereka tawarkan kepada Suster dan Pak Manotar, ini ada deposito BNI Investment. Dia selalu sampaikan deposito BNI Investment. Dia menggunakan BNI ya, Betul. investment. Betul. Dan mengatakan itu produk resmi BNI Oke. dengan suku bunga yang lebih Oh tinggi. iya lah, orang BNI yang ngomong tentang BNI ya pasti dipercaya, Betul. gitu kan? Ya kan, Mr. Bland? Betul Mr. C. Meskipun sebenarnya nggak tertarik, tapi kalau terus-menerus dirayu, terus-menerus diberi promosi, akhirnya mau juga kan. Kalau nggak salah 6 bulan ya ini Mr. Bland ya. Iya, Baru. 6 bulan baru mereka bersetuju untuk ikut dalam program itu. Itu kan dirayu terus-menerus. Ternyata dia bisa akses nih rekeningnya dari suster ini. Begitu Mr. Bland. Betul. Makanya tadi aku bilang si kepala cabang ini punya akses untuk melihat transaksi, melihat saldo, ya kan, Ya. ke rekening CU ini, Credit Union ini. Akhirnya mungkin dia melihat di situ ada perputaran uang yang cukup besar, lalu kemudian ada uang mengendap sangat besar mungkin ya. Maka muncul gitu Ide, mainstreanya. Nah, mainstreanya muncul di situ. Niat jahat ini. Iya, lanjut dulu Mr. Z. Biar sampai habis nih, tahun tuntas. Oke, siap, laksanakan. Sebentar, biar kita clearkan juga. Pak Andi Hakim ini, Iya. apakah benar adalah orang yang bekerja di bawah under naungan BNI? Betul. Valid ya? Valid. Berarti dia kerja di BNI. BNI. Oke. Kemudian dia mengatakan bahwa ada program BNI Investment. Betul. Oke, dia mewakilkan ya. Betul. Yang nanti akhirnya baru ketahuan dari sumber BNI lain kalau tidak ada program ini. Yes. Oke, sekarang saya mau tanya. Program ini ada atau tidak? Akhirnya. Tidak ada. Tidak ada betulan. Tidak ada betulan. Jadi 28 miliar yang selalu disetor itu kemana uangnya? Dipindah dari Rekening pribadinya dia Bang. Rekening pribadi dan afiliasinya. Asal Abang tahu. Ya Abang nggak ketemu sama pelaku sih waktu diperiksa, suster ketemu sama pelaku. Oh, ada ketemu pelaku. Sudah 2 kali Bang. Terus suster bicara apa pas akhir ketemu sama pelaku? Artinya tadi ini kan Bang, mungkin perlu juga supaya clear saya ceritakan prosesnya ini itu kan Bang. Ketika sudah ketahuan ini, tadi kan masih hanya saya yang mengetahui dengan suster di rumah. Lalu besoknya Pak Marbun yang mengetahui. Iya. Karena saya sudah 1 malam tidak bisa apa-apa lagi. Jadi satu persatu akhirnya tahu ini semuanya. Karena saya tanya Bapak jam 4 pagi saya WA Pak. Iya. Pak, jam berapa Bapak pulang? Lalu dia bilang, di WA nanti siang suster. Tapi kan Bapak mulai ragu, apa sih sebenarnya begitu. Akhirnya telepon. Kenapa suster? Iya. Nah, lalu saya, enggak Pak, enggak suster, katakanlah kenapa? Masalah uangnya? Iya, aku bilang. Kenapa suster? Nah Bapak kan biasa seperti itu. Kalau kami yang mau Bapak ini selalu langsung respon cepat dan harus sampai apa Iya. Akhirnya saya katakan, Pak Andi itu enggak pegawai BNI lagi. Sebentar juga Bapak. Lalu uang kita? Itulah deposito itu bukan produknya BNI. Bapak juga langsung menangis Bapak di telepon. Allah, langsung menangis juga Pak Marbun, Mr. Blind. Iya, artinya pengurus CU itu kan Pak Marbun juga ketuanya. Otomatis kan dia juga sebagai penanggung jawab. Nah, beban moralnya itu besar terhadap 2 orang ini, Mr. Z. Karena memang benar-benar itu uang umat, bukan uang bukan uang usaha kan. Iya, itu uang umat yang dikumpulkan gitu. Tuh. Wajar dia menangis karena jumlahnya pun nggak main-main. Iyalah. 28 miliar.
Hmm. Lanjut Mr. Z. Oke, siap, laksanakan. Gitu kan. Suster, ke penjara lah kita berdua, suster. Itulah spontan memang, Mbak. Dan itu terus yang di sini. Ke penjara kita berdua. Karena setiap kali kami tutup buku, tiap kali kami mencek deposito, Bapak selalu katakan, suster, aman uang kita? Aman, Pak. Ya aman kan, Pak. Orang ada kok kertas sama aku. Bila lihat buktinya ada, maka di situ kan aman. Kecuali tadi ini yang di kas ini tidak ada, atau saya tutup buku kurang hitung-hitungan, itu baru tidak aman. Berarti si lihat barang bukti ini dia bakar, berarti si barang bukti hilang begitu. Betul. Tapi sudah tercatat kian Tapi nomor-nomornya. saya kan sudah input nomornya semua yang tadi yang dia minta Direkap lah, itu Bang. udah kurekap Iya, semua. tapi rekap itu mau dikonfirmasi kemana karena tidak tercatat Nah, di Bank BRI. itulah, Bang. Nah, singkatnya. Betul ini manusia. Lalu saya katakan sama bapak dijemput supir lah ya, enggak suster, pulang saja saya. Karena mulai sore, mulai jam 3 sore sebelumnya hari Senin sampai ke Selasa menunggu bapak datang. Gak tahu lagi udah jadi apa saya, Pak. Memang benar. Suster ini selalu bilang, jangan sampai mati kau sekarang loh. Sampai segitunya. Teman-teman nggak dengar toh? Ini lagi dilaporkan lagi teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa. Aduh, dengar tadi toh? Jangan sampai mati suster katanya. Wah, ngeri nih. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Sama kalau sakit kan nanti berdua semua itu. Tapi saya pada saat itu, Pak, nggak tenang di kamar. Saya duduk di kapel menangis terus merangis. Duduk di mana tadi Mr. Dan? Kapel. Kapel ya apa? Kapel itu tempat peribadatan. Oh, aku ngerti ya Mr. Brand ya, mohon maaf ya Mr. Brand. Ya aku juga bahkan karena membaca jadi tahu Mr. Z. Iya. Ya kamu sudah rajin membaca, aku jarang-jarang baca jadi nggak tahu. Nah, mohon maaf ya. Ini Pak Ustadz tulis kapel. Oh, saya kira ketapel. Kita dengarkan lagi ya Mr. Blind. Iya. Saya sama Tuhan saya bilang, Tuhan, umat itu nggak wangku. Marbun datang, tiba di tempat kami berbicara di kapel juga. Di ruang doa di hadapan Tuhan saya menyampaikan sama Pak Marbun, Pak, uang itu semua hilang. Berarti sekarang statusnya orangnya sudah ditangkap, sudah tersangka, ada di penjara, menunggu proses pengadilan. Betul. Sudah limpah ya berarti kasus? Belum limpah, Bang. Belum limpah ya? Kok, masih di Polda. Oke, tapi sudah gelar perkara, sudah sidik, sudah tersangka ya? Gelar untuk pelimpahan kayaknya belum. Belum. Tapi Belum tersangka P21 berarti ya? Belum P21. Sebentar. Oh, masih proses ini tersangka di Polda Sumut ya? Iya. Belum pelimpahan, masih sidik. Ya, ini harus ditelusuri uangnya kemana aja. Ini Mr. Blind, kalau dia dijadikan objek aset apapun bentuknya, itu TPPU. TPPU Mr. Blind. Betul. Ini pasti kena TPPU-nya. Iya. Terus kalau dihibahkan di apa ke rekening manapun kena semua Tetap tuh Mr. Blind. tetap kena, tetap TPPU. Iya. Kemudian itu staf-staf yang membantu dia mungkin ya bisa saja kalau pendapatnya dia loh ya. Iya, penyertaan. Iya. Aduh ini. Ini teman-teman nih ya. Saya meyakini bahwa bukan hanya kasus ini saja di seluruh Indonesia itu. Ada kejadian yang mungkin saja sama di tempat-tempat yang lain. Bisa jadi di Cianjur, Jawa Barat. Oh iya kan? Bisa jadi kita tidak tahu. Ini kemarin aja di Bandung, di Kabupaten Bandung itu terjadi. Ya, begitu juga
gaya-gayanya. Dan ini tidak menutup kemungkinan terjadi di berbagai daerah. Modusnya mungkin sama kayak seperti ini. Kita lanjut ya Mr. Brand ya. Yap. Oke, siap, laksanakan. Bentar lagi. Kemungkinan sih seperti itu, Bang. Ada kendala? Lagi. Kendala sejauh ini kita sangat mengapresiasi ya penyidik dan Polda Sumut ya, Bang. Cepat. Sangat cepat. Betul, kita bisa sampaikan itu sangat cepat. Nah, yang saya suka itu begini, polisi itu cepat, gitu loh. Tas, jangan laporan tuh sampai setahun begitu loh. Tas, ngono loh kerja itu. Dan Ya. gini, Bang, yang perlu juga untuk kami ungkapkan di sini adalah ada satu momen ketika tersangka itu ditangkap dari Malaysia kalau saya tidak salah, karena dia habis pelarian dari Australia. Jadi gini, Bang, di tanggal 23 Februari itu ketika beliau itu tersangka itu ngambil bilet ke suster, itu sudah perencanaannya dia untuk berangkat ke luar negeri. Gitu. Tunggu sebentar, Bos. Iya. Ini kan bilet ini kan tidak ada isi kan? Iya. Kenapa dia minta itu bilet sama si suster? Karena dia sudah meng-create, Bang. Ini barang buktinya mau dibakar sama dia, mau dihilangkan. Mau menghilangkan Dia udah ada jejak. planning. Sudah planning, Bang. Dan asal Abang tahu di tanggal 23 itu dia sudah mengajukan pengunduran diri kepada BNI. Berarti dia sudah ada arah atau skenario map. Oh, Mr. Blind, ini bukan dipecat, ini dia mengundurkan diri Mr. Blind. Betul. Karena sudah tahu dia dapat uang ini tadi. Betul. Kenapa Mr. Blind nggak bilang begitu sama saya kemarin? Karena harus kita tonton bersama-sama supaya pemirsa juga mendengar dan menyaksikan. Oh, iya. Aduh. Ini ternyata sudah direncanakan teman-teman. Nanti saya akan ambil ini biletnya, kemudian saya mengundurkan diri, kemudian saya akan lari ke Malaysia, lari ke Australia, lari ke Selandia Baru. Itu. Oh, sudah bukan dia ditangkap tuh bukan karena laporan ya Mr. Blind. Maksudnya Laporan. Ini ibu ini kan belum tahu laporan bank atau laporan ibu. Jadi tanggal 23 ketika dia mengambil itu, dia sudah mau berangkat. Ya. Nah, selama di perjalanan dia pindah-pindah negara itu, kan ini berproses, Mr. Z. Ya kan? Nah, karena si Bu Suster dan Pak Marbun ini merasa ini penipuan, pasti harus dilaporkan. Oh, Nah, kemudian langsung itu. ya betul, makanya cepat diproses. Padahal kan dia telepon-telepon masih di Selandia Baru tuh kan telepon-telepon New Zealand itu. New Zealand itu kan Selandia Baru. Iya, artinya ketika dia telepon-telepon itu dia sedang dalam pelariannya itu. Nah, tetapi laporan sudah ada masuk. Sebelum Oh, sebelum ada pelaporan, makanya kan dia berangkat ke Australia, berangkat ke Selandia, tertangkapnya kan di Malaysia. iya masalahnya yang gobloknya begitu karena kalau pelarian tuh HP itu mati, ganti. Iya, kenapa dia harus sudah ke Australia, ke Selandia Baru, kenapa kembali lagi ke Asia Tenggara? Ya itu salahnya karena dia mungkin nggak komunikasi dengan saya, Mr. Blind. Iya, dia nggak bilang juga sama saya. Kalau dia bilang sama saya suruh ke Papua dia. Iya. Papua yang paling dalam gitu ya. Iya. Kena tombak, Mr. Blind. Suruh naik gunung, Puncak Ya. Jaya Wijaya itu. Iya. Orang kuat, Mr. Blind. Kita lanjut ya, Mr. Blind. Kita lanjut ya. Iya. Sebab suster dan orang-orang yang mengetahui uang ini karena tidak ada bukti begitu. Iya. Itu asumsi saya. Iya. Dan tapi masih ada dua Nah, lagi bilet yang Kebetulan ada yang tertinggal. tertinggal. Oh, ada. Itu Iya. masih ada. Karena kan gini Bang, kan di dalam Oh, di suster itu barangnya. enggak Di sama pastor. pastor. Ada satu karena ada bilet Iya. yang atas nama kongregasi atau serikat mereka. Kebetulan tidak ada di suster. Betul, dibawa ke Padang Berapa nilainya itu? 500 juta. Oh, jadi ada contoh. Iya, betul. Nah, maka ada barang bukti satu dari kita. Jadi tidak dibilang suster mengada-ngada. Yes. Dan Tapi itu kan pun saksinya juga banyak. Banyak. Pak Marbun kan saksi. Iya. Dilihat itu. Iya. Suster yang satu lagi saksi. Iya. Betul. Umat saksi juga, ada lihat juga.
Kalau umat ada tapi tidak semua. Tidak semua, tapi ada yang lihat. Jadi saksi ada. Berarti kan contoh biliar ada walaupun dibakar. Berarti kan Tuhan masih kasih petunjuk di situ. Tunggu, lanjut dulu. Oke. Yang Saya lanjut ya. Iya, lanjut dulu. Oke. Begini, kejahatan itu tidak ada yang sempurna, teman. Betul. Salah satunya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. 23 Februari itu dia sudah mempersiapkan skenario untuk pergi keluar. Oke. Setelah itu di tanggal, kalau saya nggak salah 30 Maret, awas, hati-hati nih, Iklan Mr. hati-hati, Blind. sholatnya meningkat. Kok bisa iklan di tengah-tengah ini? Itu Song ditangkap. ini piye iki? Ya, pokoknya ketika dia ditangkap dari Malaysia, dia buat satu cerita, Bang. Dia bilang, ada loh, saya itu kerjasama investasi loh dengan pengurus CU, Pak Manotar, dia bilang. Bapak. Dan suster juga. Suster. Iya. Jadi dia itu mau membuat seolah-olah ini bukan deposito palsu atau deposito fiktif, tapi kerjasama investasi CU dengan Andi Hakim sebagai person. Oh, bukan sebagai pegawai Bang Benny. Betul. Itu, Bang. Yang mana uangnya? Yang mana uangnya ternyata itu masuk ke rekeningnya dia semua. Iya, pertanyaannya sekarang kerjasama investasi apa? Nah, itulah yang kemarin sempat dia sampaikan seperti itu. Makanya ketika Pak Manotar dan Pastor diperiksa, khususnya Pak Manotar, itu dilakukan konfirmasi langsung. Bener nggak ada kerjasama investasi? Oh enggak. Nggak ada sama sekali. Ada kan antara kalian dengan BNI. Betul. Ya kan sebagai pegawai BNI begitu kan? Tidak ada dia sebagai personal atau individu, nggak ada. Dia mengakunya begini, Bang. Ada aliran loh dari saya ke Pak Manotar. Oke, ada pemberian loh dari saya, ada cashback dari saya ketika penempatan dana di deposito fiktif itu, deposito BNI Investment itu sebesar 9 juta per 1 miliar. Dia bilangnya ke Pak Manotar Marbun. Yes. Oh. Dan dikonfirmasi, Bang, bahwa apapun yang diberikan beliau kepada Pak Manotar itu adalah iming-imingnya dia untuk menambahkan investasi. Oh, jadi dia lempar ke Pak. Iya, betul. Saya dengar katanya pihak BNI ada itikat baik dari kejadian ini untuk mengembalikan dengan nilai 7 miliar sebagai dana talangan. Benar kan? Iya, betul. Ini setelah sudah ada speak up masalah ini ya. Sudah 6 kali mediasi dulu, Bang. 6 kali mediasi, 1 kali aksi damai. Jadi akhirnya dia bilang, sudahlah kita kasih dana talangan 7 miliar begitu. Betul. Ya, tapi ada proses di situ, Bang. Ya. Jadi enggak 7 miliar itu kan enggak setimpal ya dengan 20 sekian, 31 lah. Kemudian dari BNI sendiri itu tidak menggugat orang itu. Dari BNI itu melaporkan si orang ini. Melaporkan. BNI yang melaporkan Mr. Blend. Sebentar ya Mr. Blend ya. Ini juga saya kecurigaan saya di situ. Ini BNI kan yang merasa sebenarnya karena produknya yang tidak ada justru produk palsu yang di ini. Kalau ini korban. Produk itu menjual nama BNI. Betul. Ibu ini terpikat ngono loh ceritanya. Nah, siapa yang melaporkan di antara BNI atau ibunya itu saya tidak tahu Mr. Blind. Ya ini kan tadi penjelasannya ternyata BNI nih yang melaporkan. Iya. Coba kita dengarkan. Iya Dokter Janet. Ayo sini Dokter Janet. Ini Dokter Janet tahu rupanya nggak bilang-bilang. Jadi bagaimana ini Mr. Blind? Lanjutkan Mr. Oke siap, laksanakan. Melaporkan. Oh syukurlah. Harusnya BNI harus melakukan tindakan tegas melaporkan orang ini. Betul. Gitu kan karena dia merugikan BNI. Gitu kan itu satu kan. Karena ini kan oknum. Kedua, bagaimana penyelesaian secara struktural untuk kasus-kasus seperti ini? Karena BNI ini kan under BUMN, gitu. Pertanyaannya kan begitu. Saya dengar ada ketemu dengan wakil Menteri BUMN, barusannya. Ada berita baik atau tidak? Sebenarnya kita mengapresiasi ya Bang ya, wakil Menteri BUMN mengundang, mau kasih waktu, dan memang kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak khususnya pemuda Katolik yang menjembatani lah hal ini seperti itu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya yang saya sangat apresiasi terhadap Pak Wamen adalah
beliau menyampaikan kata-kata turut prihatin dan permohonan maaf sebagai bentuk rasa prihatin beliau terhadap permasalahan antara CU dengan BNI. Iya. Ya Bang ya, hal itu yang nggak sama sekali CU ini nggak pernah dapatkan dari kepala cabang sekalipun maupun kepala wilayah Sumatera Utara. Oh gitu. Itu, Dari kepala cabang wilayah sana itu tidak ada hatinya, maksudnya minimal kayak aduh kasihan ini, gitu. Tidak pernah masih kami dengarkan. Oh, yang di sana tidak mengucapkan sekalipun kalimat-kalimat keprihatinan, Mr. Blind. Ya, dan permohonan maaf terutama ya. Iya. Ini mohon maaflah kekhilafan kami karena Ya. ini menjadi Anda seperti ini. Kan ngono toh, Mr. Blind. Iya, betul. Aku harus makili ora gelem ora jelas kok ya, Mr. Blind ya. Mm-mm. Aduh. Saya lanjut lagi ya teman-teman ya, ini saya prihatin sekali ya, ini atas nama netizen, atas nama TikToker, atas nama Komal Mr. Z bicara, atas nama teman-teman kita prihatin atas kejadian ini. Nah gitu caranya harus mengucapkan Mr. Blind. Betul. Coba Mr. Blind ucapkan dulu biar susternya agak tenang. Ya, kepada CU maupun umat yang telah dirugikan dengan adanya peristiwa ini, kami atas nama Komal Mr. Z Bicara mengucapkan turut prihatin dan mengecam serta mengutuk keras perbuatan pelaku. Semoga keadilan sama-sama didapatkan, negara juga memberi perhatian kepada permasalahan ini, uang umat harus dikembalikan dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Keadilan tetap harus ditegakkan. Demikian. Horas. Horas. Pak Ustadz, prihatin nggak Pak Ustadz mendengar ini ada apa namanya yang dirugikan seperti ini Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Ya Mr. Z, sama saya juga turut prihatin ya terkait dengan kejadian yang menimpa suster juga umumnya mungkin jemaat paroki Aek Nabara ya. Ini memang benar-benar murni kejahatan ya, penipuan. Dan ini saya kemarin mendengar terkait dengan berita ini. Dan memang secara khusus dari Kementerian Agama, karena ini terkait dengan kepercayaan umat terhadap terhadap tokoh agama gitu ya, terhadap satu lembaga agama. Sudah langsung turun tangan staf sus Menteri Agama kalau nggak salah Bapak Gugun Gumilar itu untuk mungkin ya berada di tengah-tengah mereka, ikut turut prihatin dan ikut mengawal ya supaya memang mendapatkan keadilannya seadil-adilnya, dan mudah-mudahan juga itu bisa dikembalikan ya uang-uang yang sudah diambil oleh tersangka. Ya itu, jadi intinya mungkin kita juga prihatin dan ini murni kejahatan, tetapi karena memang uangnya itu adalah uang umat gitu ya. Ya uang umat. Dan kemudian juga si pelaku itu juga sempat katanya umroh gitu ya, dan mungkin di media sosial itu kan yang dimunculkan gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada provokasi lain lah ya, karena memang ini murni kejahatan. Dan secara agama kita pun juga siapapun yang namanya tindakan kejahatan itu sangat dicela gitu ya, baik itu terhadap sesama muslim maupun juga non muslim, apalagi saking khususnya dikarenakan takut mungkin
agama kita menganggap bahwa untuk berbuat jahat kepada di luar agamanya itu dibolehkan. Secara khusus dalam hadis dikatakan kan, man sama'a dimian wajabat lahun nar, kan gitu. Barang siapa yang menyakiti non muslim maka wajib baginya neraka. Nah, itu jadi tidak ada perbedaan yang namanya melakukan kejahatan kepada siapapun. Nah, itu harus mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Oke. Nah, itu mungkin Mr. Z ya. Ya, luar biasa Pak Ustadz. Itulah bentuk keprihatinan kita Pak Ustadz. Uang yang dikumpulkan dari umat itu mulai dari 10.000 tiap bulan selama bertahun-tahun, begitu dititipkan malah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Oke. Itu juga komentar Bu Stefania ya, uang rakyat miskin ya tentunya pasti mereka yang percaya menitipkan uang kepada gereja gitu ya untuk masa depan anaknya, tadi bilang suster bilang gitu ya, untuk masa Ya. depan pendidikan anaknya, untuk kesehatannya. Malah justru saya kemarin mendengar berita bahwa untuk karena memang dari uang tersebut disalurkan untuk sosial ya, banyak hal-hal yang memang terkait dengan jemaat yang sakit gitu ya, yang perlu ditolong. Akhirnya suster ini minjam dulu sama orang lain gitu ya, karena uangnya ini ditipu itu. Nah, ini luar biasa, ini kejahatan yang mencuri dana sosial gitu ya. Iya. Nah, luar biasa. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas keprihatinan kita. Nanti ini saya minta pendapat juga dari Sela sebagai masyarakat yang ada di rantau, demikian juga Momahir. Tapi nanti ya, nanti kalau sempat ya. Tapi kita selesaikan dulu. Satu kata itu Kenapa benar. mereka tidak? Bagaimana kak itu? Aduh. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum tadi Abang tanyakan soal ada itikat baik dan talangan, yang perlu saya tambahkan terkait dengan yang tadi suster sampaikan bahwa pemberian-pemberian itu ketika BAP Pak Notar itu dikonfirmasi sama dia bahwa pemberian itu bukan uang pribadi, Bang. Itu uang dari CU yang diputar. Jadi dia udah terima nih untuk deposito fiktif, dikasihlah bla 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 bla. Itu uangnya itu juga, paham saya. Dan Jadi dia nggak sebenarnya keluar modal istilahnya. Betul, Uang-uang iya. hasil penipuan aja dimainkan. Iya, dan gitu. sebenarnya ya Bang, kalau kita bongkar sebenarnya pemberian-pemberian itu adalah juga dari uang kita yang diambil. Iya. Saya punya rekening istri saya juga, ada yang diambil. Betul. Diberi hadiah tapi diambil dari situ. Iya, jadi uang-uang kalian saja. Iya, itu Yang juga. kemudian ada. uang cashback yang kalian pikir dari BNI ini, kalian juga tidak nikmati, kalian pakai buat bantu orang. Iya. Jadi kalian ini sebenarnya bingung. Ini apa semuanya begitu kan? Iya. Pasti kebingungan paling besarnya sekarang adalah bukan masalah di penjara atau tidaknya lagi, itu sebuah hal yang wajib ya harus terjadi. Uangnya gimana? Iya. Saya paham kan, di situ kan. Mau dia penjara 100 tahun umanusia, uangnya gimana? Uangnya gitu. Tapi Ya ini benar nih pertanyaannya itu. Mau di penjara berapa tahun nggak masalah, berapa tahun nggak masalah. Tapi duitnya gini di Mr. Plan. Uangnya piye ya kan? Duitnya dia, uangnya piye? Ini uang umat tuh gitu. Kalau tadi seperti yang kita bilang ya, kalau habis pakai uang itu, ya artinya dia pakai makan, dia pakai jalan-jalan, dia pakai ini, pokoknya habis uang itu pun tetap terkena TPPU-nya. Kalau dia belanjakan pada aset, maka wajib disita aset itu, ya, untuk dijual kembali, sehingga uangnya akan dikembalikan ke yang berhak, korban, gitu. Nah, kalau tidak ada aset, misalkan uang habis itu, ya memang harus membusuk di penjara orang ini. Gitu Mr. Z. Yang kita anggap kalau dia ke luar negeri atau kemana dia habiskan uang tersebut, ya mungkin itu uang tidak kembali ya. Nah, tapi yang harus ditelusuri adalah ketika alur uang ini berubah menjadi aset atau simpanan, tabungan, deposito dan lain sebagainya, atau pernah ditransferkan kemana, nah itu juga menjadi catatan nanti dalam penegakan hukum. Karena uang hasil kejahatan itu harus di-tracking
Ya, ikutin arah uangnya gitu. Follow the money kalau follow the money. istilahnya itu. Follow the money. Diikuti arah uangnya kemana. Hmm. Oke, Mr. Bland, kita lanjut lagi ya. Tinggal sedikit, Mr. Bland ya. Oke, siap. Ya. Wah, ini parah ini. Parah ini. Ini sedikit ya saya tambahkan ya. Iya. Bahwa sebenarnya si pelaku ini itu kan mewakili keterwakilan daripada BNI. BNI. Iya. Kami bisa menyimpan uang, bisa membuat deposito investment ini adalah karena dia adalah BNI. Paham saya. Selalu dengan semua, dengan ID card BNI, dengan jabatannya sebagai kepala kas, lalu bunga dikirim tepat-tepat waktu setiap bulan, maka kita tidak ada Kecurigaan. ini. Jadi sekarang kita bukan sebenarnya kepada si pelaku, Iya. kepada banknya. Bermohon. Bank harus bertanggung jawab. Iya. Karena membuat orang yang di situ duduk adalah bank, BNI, keterwakilan BNI loh. Dia Kami- masih terikat dengan statusnya. Iya, kami menyimpan uang di situ karena BNI. Jadi bukan sekarang orang banyak berpikir adalah pelaku. Pelaku itu urusan antara BNI dengan pelaku. Jadi kami sekarang menggugat BNI, tolong kembalikan uang kami. Kembalikan uang umat yang banyak ini, yang 1.900 lebih, untuk keperluan mereka. Sekarang butuh, anaknya mau sekolah, mau melanjut, lalu Ada pelik- ada yang sakit, ada yang bermacam-macam sekarang kepada. Jadi kita sebagai nasabah, paroki, gereja, itu meminta kepada BNI supaya segeralah kembalikan uang kami itu. Iya. Soal antara BNI dengan pelaku itu adalah karena itu keterwakilan dia pegawainya, maka BNI yang harus menuntutnya. Kami menuntut kepada BNI supaya dikembalikan. Karena ini si pelaku ini modusnya banyak-banyak, Bang. Contoh, kami kalau rak, dia membuat tas, itu selalu berlogo BNI. Jadi dia menggunakan BNI ini sebagai alat manipulasi. Iya, begitu. Tahan Jadi- sebentar, saya mau tanya dulu. Uangnya masih ada kan? Nggak ke tracking. Gak ada. Udah itu aja. Maksud Loh. Uangnya ora ono, Bapak iki ngomong nggak ada ngono, Mr. Bland. Nah iya, berarti uang itu nggak ada berupa uang sisa kan? Kan di rekening pribadi, Oh. uangnya suka ono, ya kan? Tapi apakah uang itu benar-benar nggak ada habis pakai atau berubah jadi aset? Kan belum diselidiki, belum di-tracking lagi kan? Harus memang pendekatannya bukan pendekatan ditanya, Mr. Z, Ya. tapi dilihat, dicari gitu loh. Karena sekarang itu, misal ya, dalam tanggal tertentu misalkan, dia terima uang kapan, uang itu kemana. Kalau uang itu misalkan disetor ke rekening pribadinya, berarti ada rekam jejaknya, ya kan? Iya dong. Ada bukti transaksi. Nah, bisa Iya, dilihat. Kalau nggak ada, cek punya istrinya, punya mertuanya, punya iparnya. Hmm. Nah, itu harus dicek semua. Hmm. Ampun ini ampun iki. Harta-hartanya semuanya pasti paling tidak itu meskipun itu milik pribadi mesti ada campuran-campurannya, entah apanya pasti ada. Semua akan disita ini, Mr. Bland. Nah, pokoknya tanggal berapa dia mengajukan atau tanggal berapa mulai dia melakukan penerimaan uang yang namanya investment itu, ya, deposito BNI investment itu, tanggal berapa mulainya, tanggal berapa dia terima uangnya. Semenjak saat itulah ketika ada transaksi pembelian harus disita. Iya. Karena Bisa. Ya, ya bisa harus. Iya, harus. Transaksi apapun yang pernah dia lakukan, itulah uangnya. Ya kan? Walaupun dia beralasan itu uang pribadi, itu sudah tercampur pasti. Ya. Nah, jadi misal nih, di bulan
anggaplah ya di tahun 2019. Nah, di akhir 2019 atau di awal tahun 2020 dia beli mobil. Nah, itu pasti uang itu. Dia beli rumah, beli tanah, dia jalan-jalan, dia pergi kemana, itu pasti uang itu. Oke, Mr. Ben, kamu kan ngasih contoh itu Mr. Ben ya. Ya. Aku juga mau ngasih contoh nih Mr. Ben. Kayaknya ini kepala kas ini waktu habis melakukan itu, dia kawin lagi Mr. Ben. Berarti istrinya harus disita. Bukti, Mr. Ben. Istrinya disita, Mr. Z. Kita itu. Wah, itu karena hasil itu begitu. Betul. Baru aku mau ngomong kawin lagi istrinya disita. Disita itu, wah gawat itu. Terus dites lagi Mr. Ben. Ini rekeningnya dari mana? Ini tas Hermes dari mana? Ini tas apa sih tas larang-larang dia orang ngerti? Louis Vuitton dari mana? Padahal tas Hermes itu produksi sini Mr. Ben. Iya. Wah gawat. Nah, ini sudah jelas ini tipu gelap namanya. Iya nih, hati-hati ya istri-istrinya itu ya pasti akan disita ini ya. Ya pasti. Loh Ratu kok ngono jawabanmu Ratu? Bisa di offer ke Mr. J. Aku ya kena juga, disita juga saya nanti. Kena tindak pidana pencucian uang, pencucian istri nanti. Iya itu, wah ini Ratu nih, aduh. Tahu kalau aku dilibatkan di situ, wah wes. Ratu. Burung rasa ke malah di penjara. Ya. Acur. Lanjut. Itu nggak bisa tracking. Bukan masalah nggak bisa tracking bang, kita dapat keterangan bahwa itu semua udah dibeliin tanah segala macam dan lain-lain. Iya kan bisa di-track dong. Cuma kredit. Mati awak kredit. Mampus. Kredit pembeliannya secara kredit. Berarti ada uang muka. Ya ora iso nek wis uang muka ditekke to Mr. Ben. Ini masalah kreditnya terus piye kuwi? Lah iya kan dijual. Nek ora iso dilanjutke kan enggak ini Mr. Ben. Enggak. Jadi gini, misalkan dia beli barang itu kredit. Kan ada uang muka. Alah, orang masalah kuwi Mr. Ben. Ini masuk kawin lagi pakai kredit. Oh, bukan kawin lagi nih. Kalau dibelikan aset. Kalau dibelikan aset ya. Misalnya dibelikan tanah. Tanahnya harganya misalnya 100 juta. Dia DP 30%, ya kan? Berarti 30 juta. Ya kan? Maka tanah itu akan dijual. Kemudian ya. Sisa kreditnya dibayar lunas. Baru uangnya itu sisanya kembali. Ada cara saya semua Mr. Ben. Apa kuwi? Ini kepala BNI sana nih. Halo Pak Kepala BNI di sana. Gini loh maksudku. Aset-aset yang kredit kabeh kuwi mbok lunasi, oke? Terus mbok dol, oke? Biar namamu, nama BNI-mu ndak ini bayar kayak gini. Maksudku toh melunasi iki kurang piro lunasi juwi kabeh terus BNI do ngono lho Blen. Iya, cuman kan persoalan nih, dia cuman sanggup 7 miliar. Itu pun dana talangan. Kok dana talangan berarti kudu balik iku duwe. Bukan cuma-cuma. Kecuali misalkan ini BNI ngasih 7 miliar, udah ini uang tanggung jawab kompensasi dari BNI. Nah, itu benar. Tapi kalau talangan, berarti uang itu harus kembali, Mr. Z. Berarti bukan tanggung jawab iku, mek nyilih notok iku. Minjemi. Aku ini kan tadi punya ide, nek ideku salah tambahi aja mbok seneni aku. Iki aku nyeneni BNI, Mr. Z. Tapi aku kroso ngono lho. Sampean bukan tak seneni, tak selosoi. Nah. Udah. Itu ada seneni itu ada ceritanya untuk saya teman-teman. Tapi nanti ya lanjut dulu ya. Ternyata ini aset-aset yang dibeli ternyata cicil. Nek cicil kuwi terus piye langkai, tapi ini pengacaranya malah guzu gini piye. Kita lanjut ya. Yo. Oke.
Nah, ada. Bukan. Makanya itu Bukan semua. lagi di track sama penyidik dan mereka juga sependengaran kami bahwa lagi ada proses untuk TPPU-nya. Oh iya.